Perkenalkan, nama saya Martinus Parasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mikroprosesor desain Datapad. Nah, saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah Perancangan Sistem Digital. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Instruction Set Architecture atau ISA. Nah, Instruction Set Architecture ini merupakan spesifikasi komputer secara abstrak yang didefinisikan dari perspektif pemrogramnya. Instruction Set Architecture bukan merupakan rancangan spesifik dari sebuah komputer yang dapat digunakan, namun lebih ke blueprint atau gambaran umum desain komputer dan apa saja yang harus dipunyai komputer agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, ISA ini seperti yang kita bisa lihat dari gambar merupakan tingkat yang paling atas atau yang paling abstrak. Nah, ISA ini dapat diturunkan menjadi mikroarsitektur, lalu register and counters, dan yang terakhir combinational and sequential circuits. Nah, kalau kita lihat dari gambar, kalau makin ke bawah itu merupakan makin kompleks atau makin tidak abstrak. Nah, ISA ini mendefinisikan tipe-tipe instruksi yang dapat atau yang dilakukan oleh prosesor. Nah, contohnya pada MIPS, instruksinya dapat dibagi menjadi 3, yaitu aritmatika dan logic, data transfer, dan branch and jump instruction. Oke, selanjutnya adalah computer architecture. Nah, computer architecture ini merupakan penurunan lebih lanjut dari ISA, Instruction Set Architecture, yang sudah diimplementasikan dalam berupa hardware atau perangkat keras seperti CPU dan lain sebagainya. Nah, computer architecture ini merupakan suatu metode yang dapat mendeskripsikan kegunaan organisasi atau struktur dan implementasi dari sistem komputer. Nah, arsitektur ini dapat disesuaikan dan dapat ditambahkan spesifikasi tambahan untuk dalam rangka memenuhi kecepatan, mengurangi biaya, dan menambah kegunaan lainnya. Nah, contoh komputer arsitektur yang sederhana dapat kita lihat seperti di gambar. Seperti yang kita bisa lihat di gambar ini, ada beberapa komponen sederhana yang dapat memenuhi fungsionalitas dari sebuah komputer sederhana, yaitu ada input output, lalu di CPU. Nah, di CPU ini terdapat beberapa komponen lagi seperti control unit, lalu prosesor. Nah, dalam prosesor juga ada beberapa komponen seperti register dan combinational logic. Nah, selanjutnya komputer arsitektur secara sederhana terdiri atas 2 bagian utama, yaitu datapad dan control unit. Nah, seperti yang kita lihat di PowerPoint, berikut merupakan ilustrasi sederhana dari komputer arsitektur. Nah, seperti yang bisa kita lihat, datapad akan menerima input dan dapat mengeluarkan output. Nah, lalu datapad juga akan mengirimkan status signal ke control unit. Nah, control unit akan mengirimkan control signal ke datapad. Nah, datapad sendiri merupakan suatu unit dalam komputer arsitektur yang berfungsi untuk melakukan operasi seperti pemrosesan data, penyimpanan data, ataupun pengiriman data. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar, merupakan contoh sederhana dari datapad yang biasa diimplementasikan dalam komputer yang bisa kita gunakan. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, datapad terdiri dari beberapa komponen. Kalau yang digambar contohnya itu ada register file, ada ALU, ada register, multiplexer, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu yang kita bisa lihat operasi yang dilakukan
adalah fetch, decode, execute, memory, dan write back. Nah, lalu berikutnya adalah control unit. Control unit sendiri merupakan unit untuk mengontrol operasi yang dilakukan oleh datapad. Nah, control unit ini akan mengirimkan output signal yang dihasilkan oleh control unit dan mengaruhi aktivitas, proses, dan output yang dihasilkan datapad. Nah, control unit ini sangat bergantung dari clock, flags, dan lain sebagainya. Dan control unit akan mengirimkan control signal ke datapad yang akan mengontrol semua proses pemrosesan data, instruksi, dan lain sebagainya, dan akan mempengaruhi timing dan output yang dihasilkan. Nah, control unit akan mengirimkan control signal melalui control bus yang akan dihubungkan langsung ke datapad. Oke, selanjutnya adalah contoh dari datapad. Nah, pada kali ini saya akan mengambil contoh register file. Nah, register file sendiri terdiri dari beberapa komponen seperti logic gate, lalu ada register, ada multiplexer, ada decoder, ada ALU, ada shifter, dan ada bus. Nah, pada kali ini saya akan mengambil contoh micro operation R0 yang akan diisi hasil dari penjumlahan R1 dan R2. Nah, langkah pertama, control unit akan mengirimkan 01 untuk menempatkan isi register 1 ke dalam bus A. Nah, register ini memiliki input atau selektornya masing-masing. Itu kalau R0 00, R1 01, R2 10, dan R3 11. Nah, langkah pertama akan diberi input 01 yaitu R1 yang akan ditempatkan ke dalam bus A, ke bus A. Bus A yang ini. Nah, lalu langkah kedua akan diberi signal 10 untuk menempatkan isi R2 ke dalam bus B. Bus B yang ini. Nah, lalu pada step ketiga pada multiplexer B yang ini akan diberi input 0 agar isi dari bus B dapat dilanjutkan ke ALU untuk diproses pada step berikutnya. Nah, lalu diberi signal 001 agar operasi A tambah B atau R1 tambah R2 dapat dilakukan. Nah, lalu pada multiplexer F akan diberi select signal 0 agar hasil dari ALU ini dapat diteruskan ke multiplexer D. Nah, lalu di multiplexer D juga akan dilakukan hal yang sama, yaitu diberikan signal 0 agar dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu data akan dialirkan melalui bus D ke register, masing-masing register. Nah, lalu pada decoder ini diberikan destination select atau load select 1 untuk menaruh data ke R0 sehingga operasi R0 sama dengan atau diisi hasil R1 dan R2 sudah selesai dilakukan. Nah, lalu selanjutnya adalah arithmetic logic unit atau biasa disingkat dengan ALU. Nah, arithmetic logic unit ini merupakan rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Nah, rangkaian aritmatika dapat diklasifikasikan dalam dua bagian besar, yaitu komponen aritmatika dan logika, dan selektor yang memilih hasil dari kedua unit tersebut. Nah, contohnya itu yang kita bisa lihat di gambar merupakan implementasi sederhana dari ALU. Nah, ALU ini dapat diimplementasikan dalam Central Processing Unit atau CPU untuk mengatur pemrosesan data dan melakukan instruksi-instruksi yang diberikan oleh pemrogramnya. Nah, gambar berikut merupakan
ilustrasi sederhana dari ALU. Nah, yang kita bisa lihat pada bagian yang atas merupakan komponen aritmatika dari ALU. Lalu yang kedua, yang bawah merupakan komponen logika dari ALU. Nah, lalu kedua komponen ini akan dihubungkan ke multiplexer atau selektor yang diberikan select signal untuk memilih hasil mana yang akan dikeluarkan sebagai output. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari ALU yang sederhana, yaitu 4-bit basic left-right shifter atau biasa disebut juga dengan 4-bit bidirectional shifter. Nah, shifter ini akan seperti namanya akan menggeser 4 bit angka ke kiri atau ke kanan sesuai dengan select signal yang diberikan. Nah, terdapat 4 select signal. Kalau diberikan 00, maka input tidak akan berubah, jadi langsung diteruskan menjadi output. Lalu kalau misal diberi 01, maka akan menggeser ke kanan atau right shift. Kalau diberi 10 akan menggeser ke kiri atau left shift. Nah, bit atau select signal 1 tidak akan digunakan. Nah, shifter ini terdiri dari input yaitu B3 4 bit, B3, B2, B1 dan B0. Lalu ada multiplexer yang akan menggeser bit yang diberikan, lalu ada output H3 sampai H0, lalu ada select signal dan lain sebagainya. Nah, contohnya kalau misalnya kita memberi signal right shift atau 01 di sini dan bitnya yang diinput ada 1, 1, 0, 1, lalu misal di R kita beri nilai 0, maka dia akan menggeser ke kanan karena sinyal yang diberikan 01. Nah, sehingga yang dari B3 akan pindah ke B2, lalu B2 akan pindah ke B1, lalu B1 akan pindah ke B0, sehingga akan masing-masing B ini akan memiliki nilai yang baru. Karena sudah berpindah, maka di sini akan jadi 1, ini akan 1, lalu di sini 0. Nah, yang B3 kemana? B3 akan diisi oleh bit dari R, yaitu 0, maka di sini akan 1. Nah, sehingga yang akan ditampilkan pada H yaitu 0, 1, 1, 0. Nah, begitu merupakan cara kerja dari shifter ini. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang contoh ALU berikutnya, yaitu 4-bit barrel shifter. Fungsinya hampir sama, yaitu menggeser bit yang diberikan, namun melalui pendekatan dan hasil yang dihasilkan juga berbeda. Nah, komponen yang digunakan juga hampir sama, yaitu ada input W, lalu ada multiplexer, lalu ada control signal dan output. Nah, bedanya ini masing-masing bit akan dihubungkan ke masing-masing multiplexer. Nah, lalu selektor signalnya juga ada 4, ada 00 tidak akan berubah, 01 akan di rotate left by 1 position atau rotasi kiri sebanyak 1 posisi, 10 akan rotasi ke kiri sebanyak 2 posisi, lalu 11 akan merotasi ke kiri sebanyak 3 posisi. Nah, misal kalau 01 berarti S0 nya 1, lalu S1 nya 1. Nah, lalu input yang diberikan adalah 1, 0, 1, 0. Maka hasil yang dihasilkan adalah bitnya W3, W2, W1 adalah 1, 0, 1, 0. Nah, ketika di rotate left by 1 position, maka posisi yang paling kanan akan dirotasikan ke paling depan atau menjadi MSB-nya. Sehingga output yang dihasilkan adalah 0, 1, 0,
1. Nah, begitu juga untuk rotasi left rotate left by 2 position atau rotasi kiri sebanyak 2 posisi, maka 2 bit ini akan dipindahkan ke kiri dan begitu seterusnya. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dan jabarkan dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.